Sebelum kita lanjutkan materi kita, terlebih dahulu kita absen dulu. Ada semua? Ada yang sakit? Siapa? Asep sakit. Siapa lagi? Udin sakit Pak. Siapa? Udin. Ya, Udin sakit. Tiga. Satu lagi apa? Ini apa? Siapa namanya? Ya. Nah, yang duduk tadi orang. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu sub materi adalah bersuci dari hadas. Sebelum kita melanjutkan materi kita yang kedua ini atau pertemuan yang kedua ini, ada baiknya kita mengingat materi yang lalu, yaitu mengenai taharah. Nah, siapa yang bisa menjawab apa arti taharah? Ya, silakan. Taharah secara bahasa berarti bersuci dan bersih. Adapun secara istilah, taharah artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya sholat dan ibadah lainnya menggunakan air atau tanah yang bersih. Ya. Nah, itu arti taharah. Jadi taharah itu, bagaimana sudah kalian sama-sama mendengar penjelasan dari teman kalian, itu adalah materi kita pada pertemuan yang kemarin atau minggu yang lalu. Sebagaimana kita ketahui bahwa taharah atau bisa juga dikatakan bersuci, tentu bersuci dari hadas dan najis. Nah, kemarin sudah kita bahas juga. Siapa yang tahu apa arti najis? Ya, silakan. Najis secara bahasa adalah kotoran. Secara istilah adalah segala bentuk kotoran yang ada tubuh, pakaian dan tanah. Ibadah sholat dan ibadah lainnya. Ya, itu arti najis. Najis itu semua kotoran. Kemarin sudah kita bahas, mau kotoran hewan, mau kotoran manusia, namanya kotoran termasuk najis, termasuk darah dan nanah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, najis terbagi kepada 3 bagian. Ya, siapa yang bisa menjawab? Ya, sebutkan. Najis, najis Mukhafafah, najis sedang, najis berat. Ya, yang pertama tadi najis mukhafafah. Apa arti mukhafafah? Ya, silakan. Misalnya air kencing anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan belum menyebabkan apapun kecuali minum air susu ibunya. Cara membersihkannya cukup dengan memercikan air kepada benda yang terkena najis. Ya. Jadi najis mukhafafah atau najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki yang berumur kurang lebih 2 tahun yang belum makan apa-apa selain ASI. Itu ASI. Apa ASI? Ya. Kalau asal nggak ada ya. Air susu ayam nggak ada.
yang ada ASI, air susu hidup. Nah, kalau dia sudah makan susu bantu, berarti itu bukan lagi termasuk najis. Nah, dan seterusnya ada juga najis berat atau disebut dengan najis. Siapa yang tahu apa arti najis mughallazah? Ya silakan. Najis misalnya air liur anjing atau babi. Cara membersihkannya menggunakan tanah 7 kali atau pasir 7 kali dan membilas menggunakan air bersih. Ya, itu najis mughallazah atau dikenal dengan najis berat. Contohnya air liur anjing, air liur babi, darah anjing atau darah babi. Ya, cara membersihkannya dibasuh dengan air atau dengan tanah, salah satunya dengan air. Nah, itu materi kita pada minggu yang lalu. Nah, untuk pertemuan kali ini yang mengenai materi kita yang pertama, ya perhatikan masih bab yang sama, dan juga perlu juga kalian perhatikan kompetensi. Ini kompetensi dasar yang akan yang ada pada materi ini. Yang pertama, menghayati perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam, menyajikan cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil sesuai dengan syariat Islam. Itu potensinya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama menganalisis ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua mendiskusikan. Jadi kita nanti akan berdiskusi tentang tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan yang ketiga menyajikan contoh atau cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai dengan syariat Islam. Perhatikan yang pertama, yaitu hadas. Nah, ini materi kita yang pertemuan kedua ini hadas. Perhatikan, materi kita hari ini yaitu hadas. Hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil apabila mengalami salah satu dari 4 hal. Ini yang termasuk hadas kecil. Yang pertama, keluar sesuatu dari tubuh dan dubur. Maksudnya apa? Apakah kita buang air kecil, atau kita buang air besar, atau kita buang angin. Nah, ini termasuk contoh hadas kecil. Buang angin gimana Pak maksudnya? Itu dari salah satu 2 jalan tadi. Mau ada suaranya, mau nggak ada suaranya tetap buang angin. Itu termasuk hadas. Dan yang kedua hilang akal. Maksud hilang akal itu tidur yang berpindah tempat tidurnya. Apa maksudnya itu? Ada orang duduk tidur sampai gitu kan? Nah, itu maksudnya. Termasuk hadas kecil. Dan yang seterusnya bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muslim. Jadi intinya setiap yang membatalkan wudu itu termasuk ke dalam hadas kecil. Yang membatalkan wudu apa menurut? Terkena najis, terkena wudu seperti itu. Menyentuh kemaluan kita sendiri, bukan orang lain, kemaluan kita sendiri itu juga termasuk membatalkan wudu. Itu termasuk hadas kecil. Nah, yang seterusnya atau cara mensucikan dari hadas kecil tadi adalah dengan cara berwudu. Ya, nih, saya tanya nih, apa namanya? Sebutkan atau
Kalian sekarang sudah kelas 7. Kelas 7 berarti SMP. Masa baca wudhu nggak paham? Kelas 1 SMP. Bacanya nawaitu wudu'a liraf'il hadasi fardu lillah ta'ala boleh. Atau nawaitu wudu'a liraf'il hadasi asghari fardu lillah ta'ala juga boleh. Itu niat berwudhu. Sebagaimana yang kita ketahui, rukun wudhu, berapa rukun wudhu? Rukun wudhu ada 6. Yang pertama niat, itu tadi yang barusan kita baca. Yang kedua membasuh muka. Mana muka? Mulai dari tumbuh rambut, dagu sampai dengan 2 kuping itu muka. Artinya tidak sah kayak berwudhu kalau hanya di depan aja yang dibasuh. Pipinya kan terkena air. Yang ketiga apa? Membasuh kedua tangan hingga mana sih itu? Nah, berarti maksudnya ini tangan apa sih itu? Tapi kalau cuma basuhnya cuma pergelangan tangan aja wudhunya, maka wudhunya tidak sah. Kalau berlebih dari situ Pak, jadi boleh ini minimal ukurannya. Dan yang keempat adalah membasuh sebagian kepala. Mana kepala? Ya, boleh di sini, boleh di sini, boleh di belakang, terserah. Menurut Imam Syafi'i, 3 helai rambut sudah termasuk bagian kepala. Nah, yang kelima membasuh kaki hingga 2 mata kaki. Dan yang keenam tertib. Apa arti tertib? Berurutan. Nah, inilah yang dinamakan hadas kecil atau cara mensucikannya dengan berwudhu. Barusan kita bahas rukun wudhu. Ya, yang belum bisa berwudhu, ya nanti kita praktekkan berwudhu. tangan. Kepala.
Jadi hadas terbagi dua. Yang pertama tadi hadas kecil, nah yang sekarang ini hadas besar. Hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari yang 6 itu, atau sering kita sebut yang termasuk, atau yang termasuk hadas besar itu adalah yang diwajibkan kita mandi junub. Itu termasuk hadas besar. Yang pertama, berhubungan suami istri, termasuk hadas besar. Kalau bukan suami Pak, atau bukan istri, itu zina namanya, itu termasuk dosa besar. Yang kedua, keluar mani. Tahu mani? Tahu mani? Kalau tidak tahu mani. Yang kedua, keluar mani dari kemaluan laki-laki itu ada namanya air madi, ada namanya air mani, ada namanya air kencing. Ini yang termasuk hadas besar itu keluar mani, bukan keluar kencing, bukan. Nah, yang seterusnya haid atau menstruasi. Ya, jadi haid ini khusus perempuan. Jadi kalau perempuan haid ada masa suci sholatnya, dia boleh tidak sholat, tidak berdosa. Malah kalau dia sholat dalam keadaan haid, maka dia berdosa. Ini ada dispensasi untuk perempuan soal sholat kalau lagi haid. Ya, laki-laki jangan cemburu. Kok nggak adil, perempuan ada cuci sholatnya, laki-laki nggak ada ya. Kalau laki-laki juga mau cuci sholat, ya laki harus haid dulu. Sudah haid semua? Sudah. Nah, berapa selama-lama haid? Berapa hari? 7 hari selama-lamanya? Ya. Haid itu menurut bagian ulama, banyak ulama yang berpendapat, mana yang termasuk di antara ulama tersebut, haid itu selama-lamanya 15 hari. Sekurang-kurangnya, sesedikit-sedikitnya 1 hari. Jadi kalau perempuan itu sudah haid, ya, maka dia termasuk ke dalam hadas besar, haid atau menstruasi. Dan yang seterusnya melahirkan. Kalau ibu-ibu kita sudah melahirkan, juga termasuk hadas besar. Tapi ia harus mensucinya dengan mandi janabah atau mandi junub. Dan seterusnya nifas. Nah, perempuan itu ada darah haid, ada darah nifas. Darah nifas itu apa? Darah nifas adalah darah yang mengiringi anak. Maksudnya kalau ibu-ibu sudah melahirkan, selesai proses melahirnya ada darah. Nah, darah tersebut dinamakan darah nifas. Berapa selama-lamanya? 40 hari. Ya, ada juga yang berpendapat maksimal 40 hari. Ada juga yang berpendapat 60 hari. Tapi yang termasuk ulama bersepakat darah nifas itu selama-lamanya adalah 40 hari. Kalau lebih daripada 40 hari, berarti itu termasuk darah nifas. Jadi dia boleh bersuci. Nah, dan yang seterusnya meninggal dunia. Meninggal dunia juga termasuk dalam hadas besar. Orang meninggal, artinya orang meninggal itu harus mandi junubkan. Harus mandi junub. Siapa yang mandinya Pak? Ya tentu orang hidup. Tidak mungkin dia meninggal mandi sendiri. Itu yang hidup mandikannya. Kalau yang meninggal mandi junub sendiri, yang hidup kabur semua. Ya, jadi artinya di antara yang 6 ini termasuk ke dalam hadas besar. Nah, cara mensucinya gimana? Nah, ini yang kita bahas, cara mensucikannya yaitu dengan melakukan mandi
wajib atau disebut mandi junub. Ya, karena yang perempuan sudah halangan semua, sudah haid semua, berarti sudah paham dengan mandi junub. Yang laki-laki sudah pernah keluar mani semua, berarti sudah mengerti dengan mandi junub. Apabila kalian dalam keadaan hadas besar tidak mandi junub, maka kalian hukumnya haram atasnya 6 perkara. Misalnya membaca Al-Quran dia haram, maka tidak boleh baca Al-Quran. Megang Al-Quran atau menyentuh Al-Quran hukumnya haram. Sholat hukumnya haram. Puasa hukumnya haram. Artinya kalau ingin kita melakukan sholat, puasa itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang belakang, yang tengah aja. Nama siapa? Sebutkan niat mandi wajib. Nawaitu ghusla janabatil bil hadasil akbari fadlillahi ta'ala. Itu niatnya. Yang tempat tidak bisa. Yang laki-laki ini. Nah, bacakan niat mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla bil hadasil akbari fadlillahi ta'ala. Iya. Atau nawaitu raf'al hadasi akbari anjami'il badani. Kalau sudah haid minal haidi boleh. Kalau yang laki-laki langsung fadlillah ta'ala boleh. Nah, itu cara mensucikan mandi wajib. Nah, sekarang kita berdiskusi. Kita akan berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagikan dengan materi yang sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, sesuai dengan unggahan video berikut ini. Ya, silakan kalian berdiskusi untuk kelompoknya. Pemirsa Hasanah, ketika sakit, dokter sering menyarankan kita untuk tidak terkena air. Karena jika terkena air, hal itu bisa membuat sakitnya semakin parah. Lalu, bagaimana jika seseorang junub saat sakit? Sedangkan junub merupakan hadas besar yang diharuskan untuk mandi wajib. Apakah tetap diwajibkan mandi junub? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka wudhulah, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan usaplah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau berhubungan badan dengan wanita, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu." Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Ayat itu menjelaskan tata cara bersuci dalam Islam. Allah sebutkan bahwa cara bersuci ada 2 macam, yaitu wudhu bagi orang yang mengalami hadas kecil dan mandi besar bagi orang yang mengalami hadas besar. Kemudian Allah sebutkan keadaan yang menyebabkan seseorang tidak memungkinkan menggunakan air, yaitu karena sakit, karena tidak menjumpai air, atau ketika safar. Ketika mengalami kondisi semacam ini, Allah perintahkan untuk mengganti kewajiban wudhu dan mandi besar dengan tayamum. Dalam sebuah riwayat dikisahkan, saat sedang safar, Rasulullah SAW mengimami sholat subuh. Seusai sholat, beliau melihat ada satu sahabat yang menyendiri dan tidak ikut jamaah. Beliau pun menghampirinya. "Mengapa kamu tidak ikut sholat jamaah bersama kami?" tanya Nabi SAW. "Saya sedang junub, sementara tidak ada air," jawab sahabat. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Kamu gunakan tanah untuk tayamum, itu cukup bagimu."
Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis Ammar bin Yasir, ia menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk satu keperluan penting. Kemudian aku mengalami junub dan aku tidak menjumpai air. Akhirnya aku bergulung-gulung di tanah seperti binatang. Sesampainya di Madinah, aku sampaikan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyarankan tayamum. Sebenarnya kamu cukup melakukan seperti ini. Beliau menepukkan kedua telapak tangannya di tanah, kemudian beliau meniupnya dan mengusapkannya ke kedua telapak tangannya, kemudian mengusapkan ke wajahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang menjadi alasan bolehnya tayamum adalah karena sakit, termasuk ketika ia junub sekalipun. Jika ia sakit, maka boleh baginya bertayamum. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, kami dalam perjalanan tiba-tiba salah seorang dari kami tertimpa batu dan pecah kepalanya. Namun ketika tidur dia mimpi basah. Lalu dia bertanya kepada temannya, apakah kalian membolehkan aku bertayamum? Teman-temannya menjawab, kami tidak menemukan keringanan bagimu untuk bertayamum. Sebab kamu bisa mendapatkan air. Lalu mandilah orang itu dan kemudian mati akibat mandi. Ketika kami sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal itu, bersabdalah beliau, mereka telah membunuhnya. Semoga Allah memerangi mereka. Mengapa tidak bertanya bila tidak tahu? Sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Cukuplah baginya untuk tayamum. Hadis riwayat Abu Daud Ad-Darukutni. Diskusi dari video yang kita tayangkan, nanti hasil diskusinya perwakilan kelompoknya untuk disampaikan di depan kelas kita. Ya, silakan sekarang. Sekarang yang boleh mempersiapkan perwakilan dari kelompoknya menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Yang pertama, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi dari video yang baru saja kita sampaikan. Mengenai tentang haid, banyak pendapat para ulama bahwa masa haid itu minimal 1 hari dan maksimal 15 hari. Apabila lebih dari itu dinamakan darah penyakit. Sekian diskusi dari kelompok 3. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk berikutnya kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi dari video yang baru saja kita saksikan. Satu, bahwa orang yang sedang sakit atau tidak menemukan air maka boleh mandi wajib atau janabah dan berwudu berganti dengan tanah dan debu. 2. Orang yang sholat tanpa berwudu maka sholatnya tidak sah. Demikian lebih kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sudah kita saksikan semuanya bagaimana tanggapan dari kelompok masing-masing, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 mengenai hasil video yang sudah kita buatkan tadi. Nah, dengan demikian dari pertemuan kita ini atau materi yang sudah kita bahas tadi dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama bahwa hadas itu terbagi pada dua. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Hadas kecil itu bisa bersuci dengan berwudhu, dan hadas besar adalah cara mensucinya dengan mandi janabah atau disebut mandi junub. Dan seterusnya untuk pertemuan yang akan datang kita akan masih membahas bab 3 tentang taharah. Tentu submaterinya adalah hikmah dari hadas atau materi tersebut, hikmahnya. Untuk akan datang juga tugas hari ini kalian kumpulkan di minggu yang akan datang. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah.